Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 12. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sosok pemuda berbaju hijau pada saat ini berdiri di atas puncak gunung. Wajahnya menakutkan dan aura jahat di tubuhnya menyebar luas ke seluruh tempat ini, seolah-olah membuat udara menjadi gelap dan dingin. Wajah pemuda itu adalah seseorang yang memiliki dendam yang belum terselesaikan dengan Lindong, karena dia adalah Lin Langtian. Dilihat dari penampilannya, pada saat ini sepertinya Lin Langtian telah berhasil bertahan dari serangan fatal Lindong yang membuatnya terluka parah. Mata Lindong sendiri terlihat dingin dan memancarkan niat membunuh sambil mengatakan, benar-benar serangga yang sulit dimusnahkan. Kebencian antara Lindong dan Lin Langtian kini telah semakin dalam. Karena Lin Langtian maupun Lindong sendiri, keduanya sama-sama menjadi duri di hati masing-masing. Hal ini membuat mereka akan terus bertarung sampai hanya ada salah satu dari mereka yang bertahan. Di dalam benak Lindong sendiri, dia cukup takut mengingat karakter dari Lin Langtian yang jahat. Jika dirinya sampai kalah, tidak hanya dia yang celaka, maka seluruh keluarganya juga akan celaka. Karena itulah, Lindong tidak akan pernah membiarkan Lin Langtian terus hidup. Dia harus bisa menyingkirkan momok satu ini, supaya keluarganya bisa hidup damai di kekaisaran dinasti Yan. Orang-orang yang kini melihat Lindong, mereka merasakan kebencian yang dalam dari tubuh Lindong, yang pada akhirnya banyak orang melihat sosok pemuda berbaju hijau yang pada saat ini berada di puncak gunung sambil berkata, sepertinya salah satu musuh bebuyutan Lindong telah datang. Dan tiba-tiba saja Xiao Diao pun segera menghilang. Dirinya pada saat ini kembali muncul di samping Lindong. Setelah itu, Xiao Diao menatap tajam ke arah Lin Langtian, yang kemudian dia mengatakan, Lindong, ada yang salah dengan aura bocah itu. Lindong pun hanya mengangguk karena dia juga merasakan hal ini. Dan sepertinya Lin Langtian tampak jauh lebih asing dibandingkan sebelumnya. Di saat yang sama, Lindong juga merasa bahwa dia tampak lebih kuat, karena di dalam hati Lindong samar-samar merasakan bahaya yang besar terpancar dari dalam tubuh Lin Langtian. Lindong kini mengernyitkan alisnya, yang kemudian dia bergumam, apa yang terjadi padanya? Meskipun Lindong merasakan jejak yang berbahaya, namun dia tidak takut sama sekali dengan Lin Langtian. Jika pada saat ini Lindong tidak mengkhawatirkan Xiaoyan, dia pasti akan segera mengambil inisiatif menuju tempat Lin Langtian dan menyelidiki orang itu. Dari kejauhan, Lin Langtian sendiri pada saat ini juga melihat Lindong. Namun ada sesuatu yang aneh. Meskipun sorot mata Lin Langtian penuh dengan kekejaman, sepertinya dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerang. Karena saat ini, yang dia lakukan hanya menatap tajam pada Lindong dan juga Xiao Diao. Sementara ketakutan terlintas di bagian terdalam matanya. Tidak lama kemudian Lin Langtian pun mulai membuka mulutnya. Lindong, aku akan menunggumu di Gunung 100 Kekaisaran. Dan di tempat itu, sepenuhnya kita akan menyelesaikan dendam antara kita berdua. Setelah mengatakan hal itu, Lin Langtian pun melihat kelompok Lindong. Senyum bengis terlihat di wajahnya, yang kemudian Lin Langtian pun pergi. Hal ini dia lakukan karena Lin Langtian sadar bahwa pada saat ini Lindong tidak sendiri lagi. Dia memiliki dukungan yang kuat. Meskipun Lin Langtian sudah berkembang jauh lebih kuat, bagaimanapun juga dia tetap tidak mampu berbuat apapun jika Xiao Diao yang maju. Setelah memikirkan hal ini, sejenak Lin Langtian pun memutuskan untuk pergi saja. Karena saat ini dia memiliki keyakinan bahwa di final perang 100 Kekaisaran, dia pasti akan bisa bertarung Baiwan dengan Lindong. Dan Lin Langtian membayangkan pada saat itu terjadi, maka dialah orang yang akan tertawa di akhir pertarungan. Mata Lindong terus menatap tajam pada Lin Langtian yang kabur dan menghilang di cakrawala.
Dia tidak takut jika Lilantian menyerang, karena hal ini malah membuat Lindong senang bisa segera mengakhiri dendam ini. Bagaimanapun juga, di dalam hati Lindong, dia juga sangat geram dan akan segera memusnahkan orang itu. Mata ungu dari Xiao Diao pada saat ini juga melihat ke arah Lilantian yang pergi. Yang kemudian Xiao Diao pun berkata, aura di tubuhnya memiliki fluktuasi yang sebelumnya dimiliki oleh roh Yuan yang ada di dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Lindong pun kaget dan bertanya, apa maksudnya? Xiao Diao yang memiliki mata yang tajam, dia pun mengatakan, aku pikir Lilantian yang saat ini bukanlah Lilantian yang kau kenal dari masa lalu. Terakhir kali bertarung, kau telah meninggalkan luka yang cukup serius padanya. Jika dia adalah orang biasa, kemungkinan dia akan mati. Namun dia saat ini masih hidup dan bahkan bertambah kuat. Dari apa yang aku lihat dan kurasakan, jika tebakanku tidak meleset, kemungkinan besar roh Yuan yang selama ini ada di dalam tubuh Lilantian telah sepenuhnya menyatu dengan roh Lilantian sendiri. Lindong pun kaget dan dia bertanya lagi, apa maksudmu dia telah melakukan fusi sehingga roh Yuan itu telah mengambil alih tubuh dari Lilantian? Sambil membelai dagunya, Xiao Diao pun berkata, mengambil alih tubuh fisik itu tidak mudah. Selama roh Lilantian masih ada, maka roh Yuan itu tidak akan bisa merebut tubuhnya. Kecuali jika Lilantian mengambil inisiatif untuk tidak melakukan perlawanan, maka secara perlahan roh Yuan itu akan mengikis semangat dari roh Lilantian dan pada akhirnya menelan sepenuhnya. Dan pada saat itu, yang muncul adalah karakter baru. Dia bukan murni roh Yuan, dan dia juga bukan murni Lilantian, tapi itu adalah gabungan dari karakter keduanya. Dia akan memiliki sifat dari Lilantian dan juga sifat dari roh Yuan. Pada saat yang sama, juga memiliki ingatan mereka berdua. Jika aku pikir-pikir, Lilantian membencimu sampai merasuk ke dalam tulangnya, sesuai dengan karakternya, demi bisa membunuhmu, maka dia akan memilih metode ini. Dan dia sangat paham, jika sudah melakukan fusi dengan roh Yuan, maka dia tidak memiliki kendali penuh pada tubuhnya. Mendengar hal itu, Lindong pun hanya bisa berkata, dasar manusia yang memuakkan. Tidak heran jika Lindong merasa Lilantian pada saat ini sangat asing, karena dia telah menggunakan metode penghancuran jiwa yang ekstrim demi mendapatkan kekuatan. Meskipun saat ini Lilantian adalah karakter baru, tapi emosi ganas di dalam dirinya masih menganggap Lindong sebagai duri. Sesaat kemudian Xiao Diao berkata kembali, biasanya kelemahan dari fusi jiwa seperti ini sangatlah besar, karena pencapaian dirinya di masa depan paling tinggi hanyalah mentok di level puncak nirwana, dan dia tidak akan mampu menembus level hidup dan kematian misterius. Sepertinya roh Yuan di dalam tubuh Lilantian juga sangat membenci metode ini, dan dia hanya bisa bertaruh dengan nyawanya. Xiao Diao memahami hal ini karena sebelumnya dia pernah menjadi roh Yuan yang bersembunyi di dalam tubuh Lindong. Jika bukan karena bantuan Lindong telah berhasil mendapatkan pil samsara, kemungkinan pada saat ini Xiao Diao masih dalam bentuk roh Yuan. Dan sekali lagi Xiao Diao memberikan peringatan, Lindong, kau harus berhati-hati jika bertemu dengannya, karena dia saat ini bukan murni Lilantian. Jika kau bertarung, maka kau akan menghadapi kekuatan gabungan dari Lilantian dan roh Yuan. Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa mengangguk. Matanya pun kini menajam karena perang 100 kekaisaran ini sudah mendekati puncaknya. Maka Lindong memiliki niatan harus mengakhiri dendam ini sebelum perang selesai. Jika tidak, maka kemungkinan besar Lilantian akan menarik perhatian dari sektor super. Jika hal itu terjadi, maka Lindong akan kehilangan kesempatan terbaiknya. Selain itu, jika Lilantian benar-benar masuk ke dalam sektor super, maka keluarga Lindong tidak akan bisa hidup tenang. Oleh karena itu, Lindong harus segera menyelesaikan hal ini dan memusnahkan duri itu dari dunia jika memiliki kesempatan. Dan tiba-tiba saja, bang-bang! Riak energi Yuan yang liar dan ganas pada saat ini telah menyebar di puncak gunung. Hawa panas pun tersebar ke seluruh tempat ini.
membuat banyak orang segera berpindah mencari tempat yang aman. Banyak mata kemudian melihat sosok yang berada di puncak gunung dan berkata, sepertinya dia akan berhasil selamat dari kesengsaraan nirwana. Banyak tatapan mata iri pada saat melihat Xiaoyan. Selain itu, mereka juga berpikir, jika Xiaoyan berhasil menghadapi kesengsaraan nirwana keempat, maka kekuatan dari kelompok Lindong akan semakin mengerikan, yang pada akhirnya membuat banyak orang tidak akan berani mengusik lagi kelompok Lindong. Dan tiba-tiba saja, sebuah pilar cahaya pada saat ini melesat ke langit, menembus awan sejauh 50 km. Raungan harimau pun terdengar dan mengguncang seluruh tempat ini. Riak energi yang sangat kuat dan juga padat menyebar ke seluruh area ini, membuat ekspresi banyak orang segera berubah. Pada saat yang sama, raut wajah senang terlihat di wajah Lindong yang kemudian dia berkata, Xiaoyan, apa dia telah berhasil? Sementara di sisi lain, ekspresi jelek terlihat di wajah Xiaoshan ketika melihat fluktuasi energi ini. Dia pun mengepalkan tangan dan memberi aba-aba pada anak buahnya. Ayo, cepat kita pergi. Setelah itu kelompok dari Xiaoshan pun benar-benar kabur, karena dia tahu bahwa saat ini Xiaoyan telah berhasil menjalani kesengsaraan nirwana keempat. Dan secara otomatis di dalam kelompok Lindong akan segera muncul petarung kuat lainnya. Hal itu tidak ada gunanya jika Xiaoshan bertahan di tempat ini. Jika dia ingin membalas dendam, maka Xiaoshan harus pergi dulu dan mencari cara yang lain. Hanya dengan mengandalkan kekaisaran mereka saja, jelas tidak akan mampu menghadapi kelompok dari Lindong. Bahkan kerajaan super tingkat tinggi pun kemungkinan juga akan sangat sulit bersaing dengan kelompok Lindong saat ini. Tapi untuk memikirkan hal ini masih terlalu dini, karena di Gunung 100 Kekaisaran, pertarungan hanya mengandalkan kemampuan sendiri, bukan kemampuan kelompok. Tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan tertawa di akhir cerita. Bahkan kelompok Lindong yang merupakan kuda hitam paling mempesona mungkin saja bisa berakhir dalam keadaan yang terbalik dengan saat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kelompok Lindong mampu mempertahankan pesonanya sebagai kuda hitam terfavorit di akhir tahun ini di final perang 100 Kekaisaran? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.